Brigadir Jenderal TNI Anumerta Ignatius Slamet Trijadi lahir di Surakarta, 26 Juli tahun 1927, dari keluarga Katolik yang taat. Sejak kecil ia dibesarkan dalam iman, keberanian, dan rasa tanggung jawab yang kuat. Semula bercita-cita menjadi pelaut dan menempuh pendidikan Angkatan Laut Belanda. Namun, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945, ia memilih meninggalkan sekolah dan turun berjuang membela tanah air. Sebagai komandan pasukan dalam berbagai pertempuran besar, termasuk agresi militer 2, Slamet Trijadi memimpin dari garis depan. Ia dikenal sebagai pemimpin rendah hati, ahli strategi, dan tak kenal lelah. Bagi dirinya, perjuangan bukan sekadar urusan politik, tetapi panggilan luhur untuk melayani Tuhan dan membela rakyat. Komodor Anumerta Yosep Hatsudarso lahir dari keluarga Katolik yang menanamkan iman dan disiplin sejak kecil. Ia meniti karier dalam Angkatan Laut dan berperan penting dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, terutama dalam operasi merebut Irian Barat. Kepemimpinan dan keberaniannya di medan tempur menjadi teladan bagi para prajurit. Sebagai seorang Katolik, ia memaknai tugas militernya sebagai pelayanan kepada Tuhan dan bangsa. Iman baginya bukan hanya doa, tetapi tindakan nyata dalam membela kebenaran, menolak korupsi, dan melindungi yang lemah. Warisan perjuangannya adalah spirit kesetiaan, pengorbanan, dan solidaritas. Yos Sudarso mengingatkan bahwa prajurit sejati bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga dalam iman dan moral. Ia menjadi inspirasi bagi umat Katolik. Agustinus Adi Sujipto lahir di Salatiga, 3 Juli tahun 1916. Ia adalah pelopor Angkatan Udara, Republik Indonesia, dan salah satu perwira penerbang terbaik bangsa. Sebagai seorang Katolik, Adi Sujipto menjalani hidup dengan nilai kasih, integritas, dan tanggung jawab. Ia tidak hanya dikenal sebagai patriot pemberani, tetapi juga pribadi yang rendah hati dan dapat dipercaya. Iman baginya bukan hanya doa, tetapi aksi nyata dalam pengabdian kepada sesama dan negara. Pada 29 Juli tahun 1947, ia gugur akibat serangan udara Belanda ketika sedang menjalankan misi kemanusiaan dengan menggunakan pesawat Dakota VTC-LA. Pengorbanannya menjadi simbol keberanian dan dedikasi total kepada bangsa. Monsinyur Albertus Sugija Pranata lahir di Surakarta, 25 November tahun 1896. Ia merupakan imam Jesuit serta uskup pribumi pertama di Indonesia. Di masa perjuangan, ia berperan menjembatani gereja dan gerakan kemerdekaan, menyuarakan keadilan dan menjaga persatuan bangsa melalui diplomasi moral. Iman bagi Sugija bukan hanya doa, tetapi tindakan nyata membela martabat manusia dan mendukung kemerdekaan. Wafat di Steyl, Belanda, pada 22 Juli tahun 1963, ia dimakamkan di Semarang, kota yang ia cintai dan layani. Ia meyakini bahwa menjadi murid Kristus berarti juga menjadi warga negara yang setia dan berani. Semangatnya diringkas dalam semboyan, 100% Katolik, 100% Indonesia. Aibda Karel Satsuitubun adalah pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 14 Oktober tahun 1928 di Tual, Maluku Tenggara. Ia dikenal karena pengabdian tanpa pamrih dan kesetiaannya kepada negara. Terlahir dari keluarga Katolik di Maluku, ia dibentuk oleh nilai iman dan tanggung jawab yang menumbuhkan karakter tegas serta setia pada prinsip. Keberaniannya terlihat jelas dalam peristiwa G30 SPKI tahun 1965, ketika ia tetap teguh menghadapi bahaya demi melindungi bangsa. Ia wafat tertembak pada 1 Oktober tahun 1965 di Jakarta. Tindakannya mencerminkan bukan hanya keberanian fisik, tetapi juga keberanian moral yang menjadi teladan bagi umat Katolik yang mengabdi di TNI dan Polri. Keuskupan TNI Polri hadir sebagai jembatan antara dimensi iman dan nasionalisme, meneguhkan bahwa pengabdian negara juga merupakan pelayanan kepada Tuhan. Spiritualitas Kristus menjadi dasar dalam menghadapi tugas berat. Teladan doa Yesus di Getsemani mengajarkan keteguhan hati dan penyerahan diri pada kehendak Allah. Panggilan untuk melayani gereja dan tanah air merupakan tugas yang mulia dan menantang, selaras dengan semangat Monsinyur Sugija Pranata, 100% Katolik, 100% Indonesia.
Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Selamat datang di Gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga, Paroki Katedral Jakarta. Hari ini, Selasa 11 November 2025, kita bersyukur kepada Tuhan karena keluarga besar TNI, Polri, ASN, dan Purnawirawan di wilayah Gartap 1, Jakarta, beserta keluarga dapat merayakan Ekaristi bersama dengan Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri, yang didampingi oleh para imam konselebran yang berkarya di lingkungan TNI dan Polri. Tema perayaan Ekaristi hari ini adalah pahlawanku, teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita bangkit berdiri untuk menyambut perarakan. Kami mohon berkenan menghadap ke pintu utama gereja.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi, salam sehat berlimpah berkat. Selamat pagi Romo. Hari ini kita bersama mensyukuri anugerah Tuhan atas para pahlawan yang telah gugur sebagai kusuma bangsa. Kita semua diajak untuk terus-menerus memaknai peringatan para pahlawan yang telah gugur dengan tetap merenungkan sabda Tuhan dan kiranya dapat memberi inspirasi iman yang meneguhkan sebagai keluarga besar, umat beserta seluruh keuskupan umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Semoga dengan menyadari tugas panggilan dan perutusan itu, kita senantiasa dimampukan Tuhan untuk melanjutkan warta sukacita kebangkitan Yesus yang kita hayati dalam kesaksian iman kita di tengah masyarakat. Untuk itu, marilah sejenak kita hening, kita persiapkan diri kita untuk memeriksa batin, mengakui segala kekurangan dan kelemahan dan dosa-dosa kita, agar semakin layak memasuki perjamuan suci ini. Dalam rasa syukur atas pengorbanan para pahlawan, marilah di dalam perayaan Ekaristi ini kita bawa ke hadapan Tuhan ujub pribadi kita masing-masing dan ujub keluarga-keluarga kita. Kita nyatakan tobat kita sambil memohon pengampunan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas jasa para pahlawan dan semua yang berjuang demi kebaikan bangsa kami. Semoga kami dikuatkan oleh semangat mereka untuk hidup dalam kasih, keadilan dan perdamaian, serta senantiasa menjadi saksi-Mu di dunia ini. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan, dan Ia dijadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Tetapi jiwa orang benar ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati nampaknya, dan pulang mereka dianggap malapetaka, dan kepergiannya dari kita dipandang sebagai kehancuran. Namun mereka berada dalam ketentraman. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun harapan mereka penuh kebakaan. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah yang besar, sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Laksana emas dalam dapur api, diperiksalah mereka olehnya, lalu diterima bagaikan kurban bakaran. Maka pada waktu pembalasan mereka akan bercahaya, dan laksana bunga api yang berlari-larian di ladang jerami. Mereka akan mengadili para bangsa dan pemerintah sekalian rakyat. Dan Tuhan berkenan memerintah mereka selama-lamanya. Orang yang telah percaya kepada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya. Sebab kasih setia dan belas kasih menjadi bagian orang-orang pilihan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak memuji
telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan keingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami ini hamba-hamba tak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para bapak dan ibu, saudara-saudari dan anak-anak
yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini sebagai keluarga besar umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri boleh merayakan Hari Pahlawan. Kita mengenang jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari tangan para penjajah. Dan seperti tahun-tahun yang lalu, di sekitar Hari Pahlawan ada banyak tulisan-tulisan tentang pahlawan dan kepahlawanan. Ada satu tulisan yang menarik, yang berjudul Memahami Pahlawan dengan Kamera dalam Wajah Baru. Saya kutip beberapa kalimatnya. Kita diajak merenungkan apa makna merayakan Hari Pahlawan untuk masa kini. Pahlawan masa kini dapat hadir dalam berbagai wajah dan wujud, bahkan sering hadir dalam sosok pahlawan tanpa tanda jasa. Kepahlawanan di zaman ini tidak lagi hanya diukur dari seberapa besar pengorbanan fisik, melainkan seberapa besar kontribusi moral dan sosial seseorang bagi kemanusiaan. Semangat nasionalisme yang dulu mendorong para pahlawan untuk mengorbankan jiwa, raganya bagi kemerdekaan dari penjajah, mesti bertransformasi menjadi semangat humanisme, memperjuangkan kemanusiaan ketika kemanusiaan itu terluka. Ketika saya membaca kalimat ini, saya ingat lagi akan satu kisah yang saya ceritakan di dalam Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia beberapa hari yang lalu. Pak Heri dan Pak Joko pasti ingat cerita itu. Itu mau menceritakan Pak Heri atau Pak Joko, atau saya yang bercerita? Cerita tentang seekor burung nuri. Dongengnya begini. Di suatu tempat ada sebatang pohon yang sangat besar. Usianya sudah sangat panjang. Daunnya rimbun, ranting-rantingnya kuat. Dan semua jenis binatang, burung maksudnya, bersarang di pohon itu. Mereka beranak pinak, ada kakek nenek burung, ada bapak ibu burung, ada cucu cicit burung, semuanya merasa bahagia, terlindung dari hujan dan terik matahari. Sampai pada suatu hari, ada seorang pemburu yang sedang memburu kijang. Sudah lama kijang itu diburu, belum kena. Sampai akhirnya kijang itu rasanya, rupanya lelah. Maka dia deprok itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa? Terduduk di dekat pohon yang rindang itu. Pemburu itu berpikir, sekarang waktunya untuk melepaskan panah. Kijang sudah lelah, pasti kena. Busur direntangkan, panah dilepaskan, ternyata kijangnya meloncat ke samping. Kijang tidak kena. Yang kena adalah pohon yang rindang itu.
Padahal panah itu panah beracun. Racun itu melukai pohon itu, pelan-pelan pohon itu meranggas. Daun-daunnya menjadi kuning layu, batang-batangnya menjadi kering. Satu persatu burung-burung yang tadinya bersarang di tempat itu pergi mencari tempat yang lebih nyaman. Hanya seekor burung, burung nuri yang tinggal di pohon itu, bertengger di pohon yang sudah kering dan sudah layu, tidak ada daun-daunnya. Ia bertahan sampai pada suatu ketika seorang peziarah lewat. Peziarah itu melihat ke atas, melihat burung nuri yang aneh ini. Yang lain-lain sudah pergi, nuri itu tinggal di situ. Peziarah itu menyapa burung nuri itu dan berkata, "Burung nuri, kenapa kamu tidak seperti teman-temanmu meninggalkan pohon ini? Kamu kepanasan, kamu kehujanan, kamu kena segala macam hal yang tidak nyaman di tempat ini." Nuri menjawab begini, "Bapak, bagaimana mungkin saya pergi dari pohon ini? Kakek nenek saya lahir di sini, bersarang di sini. Adik-adik saya, orang tua saya ada di sini. Tidak tega saya meninggalkan pohon ini kesepian sendirian, kering dan tanpa daun." Peziarah itu berkata begini, "Nuri, hatimu sangat mulia. Coba sampaikan satu permintaan kepada saya, permintaanmu akan saya kabulkan." Nuri itu menjawab, "Bapak, apalagi yang akan saya minta kecuali pohon ini kembali menjadi hijau. Daun-daunnya tumbuh rindang, sehingga kami dapat kembali ke pohon ini dan merasakan kenyamanan." Ternyata peziarah itu adalah Mahadewa yang sakti. Apa yang dikatakan terjadi. Permintaan Nuri itu dikabulkan. Jadilah pohon rindang itu menjadi hijau kembali, daun-daunnya menjadi rindang kembali. Dan burung-burung yang tadinya pergi meninggalkan tempat itu pulang dan kembali bersarang di tempat itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, sejauh dapat saya tafsirkan, nanti silahkan menafsirkan menurut keyakinan masing-masing. Sejauh dapat saya pahami, pohon yang terluka itu adalah simbol kemanusiaan yang terluka. Atau mungkin kalau mau lebih spesifik, bisa juga dikatakan menjadi lambang Pancasila yang terluka. Kita ambil beberapa contoh sederhana. Ketuhanan yang Maha Esa. Tidak jarang nama Tuhan digunakan untuk membenarkan kebencian, bahkan kekerasan dan pembunuhan. Bukankah sila dengan demikian, sila pertama Pancasila itu terluka oleh yang seperti itu? Kemanusiaan yang adil dan beradab, bukankah sila itu juga terluka? Karena pada hari-hari ini muncul praktek-praktek baru yang mencederai kemanusiaan. Seperti perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, dan berbagai macam jenis luka yang lain yang disandang oleh sila kedua Pancasila ini. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kita sering mendengar di dalam sidang konferensi Wali Gereja Indonesia hari-hari ini masih terdengar itu.
Untuk misa Hari Pahlawan ini saya bolos dari sidang KWI. Tidak sedikit warga yang meski tinggal di negara tercinta Republik Indonesia ini masih belum mendapatkan perlakuan yang sama. Persatuan Indonesia juga terluka. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini pun ditimpa berbagai macam luka. Luka-lukanya dapat kita dengarkan, kita baca, kita lihat di dalam media massa hari-hari ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu pun juga terluka. Kesenjangan antara yang kuat dalam berbagai macam artinya semakin jauh dari yang lemah. Kalau pengamatan saya ini benar, kalau tentu saja kita membutuhkan pahlawan-pahlawan baru, mempertahankan Pancasila, merawat dan menghayati Pancasila berarti menyembuhkan luka-luka Pancasila itu. Seluruh warga negara Indonesia dan di dalamnya anggota TNI dan Polri mempunyai peranan yang istimewa. Dengan demikian juga mempunyai kesempatan yang besar untuk menjadi pahlawan-pahlawan kemanusiaan tanpa tanda jasa. Pahlawan-pahlawan di tempatnya masing-masing, di dalam tugas perutusannya masing-masing. Seperti apakah pahlawan seperti itu? Kalau kita mendengarkan Injil yang tadi dibacakan, kita lihat pahlawan-pahlawan yang seperti itu menyembuhkan luka-luka kemanusiaan. Kita lihat di dalam pribadi-pribadi yang jujur, yang tulus, tidak mengharapkan ucapan terima kasih, tetapi tekun dan setia dan berintegritas tinggi menjalankan tugas dan tanggung jawab, sebagaimana diceritakan di dalam Injil dalam simbol hamba. Atau kalau mengutip bacaan pertama, pahlawan-pahlawan seperti itu tampak di dalam orang bijaksana yang digambarkan sebagai pribadi yang sadar bahwa dirinya adalah gambar atau citra Allah. Dan yang saya kutip, memahami kebenaran dan setia di dalam kasih. Atau di dalam dongeng tadi, di dalam simbol burung nuri yang berhati mulia. Marilah kita saling mendoakan, semoga kita mampu mewarisi semangat juang para pahlawan. Pahlawan bagi keluarga-keluarga kita masing-masing, bagi masyarakat, bagi nusa dan bangsa, dan bagi kemanusiaan, agar menjadi kemanusiaan yang semakin adil dan semakin beradab. Rahmat Tuhan akan menyempurnakan usaha-usaha kita berperan di dalam menyembuhkan luka-luka itu. Dengan harapan dan keyakinan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita nyatakan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudara terkasih, dengan penuh iman marilah kita datang kepada Allah Bapa yang penuh kasih. Kita panjatkan doa dan permohonan kita bagi gereja, bangsa, dan seluruh umat manusia agar kasih dan damai Kristus senantiasa tinggal di antara kita. Untuk itu Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami. Bagi para pahlawan bangsa, ya Allah, kami bersyukur atas jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi kemerdekaan dan keutuhan bangsa kami. Terimalah mereka dalam damai-Mu abadi-Mu, dan berkatilah kami agar mewarisi semangat juang mereka dalam membangun bangsa dengan kasih dan kejujuran. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa kita, ya Tuhan, kami mohon bimbingan dan terang Roh Kudus-Mu bagi para pemimpin bangsa kami. Semoga mereka senantiasa menegakkan keadilan, kejujuran, dan kebenaran dalam setiap keputusan yang diambil, serta memperhatikan kesejahteraan seluruh rakyat, terutama yang lemah dan menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja dan pelayan iman, ya Bapa, berkatilah Bapa Suci, para uskup, imam, dan semua pelayan gereja. Kuatkanlah mereka dalam tugas pelayanan, agar selalu menjadi gembala yang penuh kasih dan teladan iman bagi umat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, ya Tuhan, kami mohon agar Engkau menaburkan damai di seluruh dunia. Redakanlah permusuhan dan kebencian, dan satukanlah hati semua orang dalam kasih dan persaudaraan sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sekalian, ya Bapa, berkatilah kami yang berkumpul di sekitar altar-Mu. Semoga kami semakin tekun dalam iman dan menjadi saksi-saksi kasih-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita bawa semuanya dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau senantiasa mendengarkan doa dan harapan umat-Mu. Pandanglah dengan belas kasih segala permohonan yang telah kami panjatkan. Semoga melalui bimbingan dan kekuatan-Mu, kami mampu mewujudkan kasih, kedamaian, dan keadilan dalam hidup kami sehari-hari, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silahkan duduk, kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Berdoalah saudari-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah kiranya persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan pada peringatan Santo Martinus dan ketika umat-Mu di lingkungan TNI dan Polri merayakan Hari Pahlawan. Semoga kami semakin Kau teguhkan dalam cinta kasih kepadamu dan sesama kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau membebaskan umat pilihan-Mu dari penindasan dan penjajahan untuk hidup merdeka di tanah yang Engkau janjikan. Engkau pun mencurahkan kasih sayang yang besar kepada bangsa kami. Oleh kesaksian banyak orang yang berkehendak baik, Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Engkau membimbing kami untuk membela persatuan dan kebebasan, untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan damai, untuk membangun masyarakat yang sejahtera berdasarkan iman dan pengabdian kepadamu. Maka dengan gembira bersama paduan suara para malaikat, kami memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Uskup kami Ignatius Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang di dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita menyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada kita.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Mohon izin Bapak Ibu mengingatkan kembali bahwa komuni hanya diterima oleh umat yang telah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Terima kasih.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menguatkan kami dengan tubuh dan darah Putra-Mu yang kudus. Semoga santapan suci ini meneguhkan iman kami, memperdalam kasih kami kepadamu, dan memampukan kami untuk menjadi saksi kasih dan damai di tengah dunia. Jadikanlah kami pribadi yang rendah hati dan penuh syukur dalam melanjutkan hidup kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, setia menyertai kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai rasa syukur atas terselenggaranya misa Hari Pahlawan ini, maka akan disampaikan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Kolonel Sus Theodorus Radityo Pramusinto. Kami persilahkan. Shalom, salve, berkah dalam, selamat pagi, Ibu dan Bapak sekalian. Yang mulia Bapak Uskup TNI dan Polri, Monsinyur Ignatius Kardinal Suwaryo. Terima kasih kehadiran yang mulia di dalam misa kita pagi hari ini menjadi kehormatan sekaligus berkat bagi kami semua. Yang saya hormati para romo selebran lengkap dari TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian, yang kami jadikan teladan para sesepuh purnawirawan TNI dan Polri, yang kami hormati dan menjadi panutan para pejabat senior atasan di lingkungan TNI Polri, dan yang berbahagia segenap umat Katolik di lingkungan TNI, Polri, ASN, kementerian, lembaga, adik-adik dari sekolah-sekolah Yayasan Katolik yang juga ikut hadir berpartisipasi dalam misa ini. Puji syukur pagi hari ini kita berkesempatan untuk berkumpul segenap warga keuskupan umat Katolik TNI dan Polri merayakan memperingati misa Hari Pahlawan tahun 2025. Sesuai dengan tema pahlawanku, teladanku, terus bergerak, melanjutkan perjuangan. Semoga ini menjadi semangat bagi kita untuk melanjutkan pengabdian abadi kita sebagai prajurit TNI, sebagai anggota Polri, sebagai ASN, dan juga keluarga besar. Mari kita melanjutkan semangat pahlawan ini di dalam pengabdian kita selanjutnya. Kami selaku panitia yang pada tahun ini giliran dari Paguyuban Umat Katolik Mabes Angkatan Udara, dibantu oleh segenap rekan-rekan dari matra-matra yang lain, mengucapkan banyak terima kasih. Yang hari ini kita bisa melihat para petugas liturgi yang luar biasa dari SMP Santa Ursula, paduan suara, ada juga pemain musik, ada flute, ada biola, ada organis. Terima kasih kepada kepala sekolah, suster, para pelatih yang sudah menyiapkan luar biasa. Adik-adik penari yang tadi mengiringi persembahan, juga para petugas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik yang melayani di dalam misa ini maupun yang berada di luar untuk pengamanan dan sebagainya. Serta terima kasih kepada adik-adik dari sekolah-sekolah, kami mengundang dari Ursula, Teresia, Santa Maria, kemudian Vanlit, serta Kanisius dan Budi Utomo. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, keluarga besar TNI Polri, ASN dari kementerian dan lembaga.
Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian untuk melanjutkan pengabdian yang luar biasa ini. Salve, berkah dalam. Pengumuman selanjutnya seusai misa akan dilanjutkan dengan foto bersama. Nanti bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan foto bersama, kami persilahkan setelah selesai foto, keluar melalui pintu samping kanan. Jangan sampai salah, yang di sana ditutup, jadi yang dibuka di sini karena konsumsinya ada di sini. Kiranya santapan dapat dimakan di luar area lingkungan gereja, dan sambil bersilaturahmi dan berkangen ria dengan rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu yang berminat mengetahui pengalaman para pejuang iman dapat membaca buku Setia pada Iman, Teguh dalam Tugas. Dengan mengganti biaya cetak sebesar 100.000, buku kami siapkan di pintu depan gereja. Demikian tadi beberapa pengumuman, kami ucapkan terima kasih. Dalam rasa syukur kepada Tuhan, ucapan terima kasih satu sama lain di antara kita, kita akhiri ibadat kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, keluarga-keluarga kita, saudari-saudara kita, umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri dimanapun berada, khususnya yang sedang bertugas di tempat-tempat yang sulit, selalu dijaga, dilindungi, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik Bapak Ibu, untuk mengabadikan momen kebersamaan kita, kami undang Bapak Ibu untuk foto bersama dengan urutan sebagai berikut. Pertama, kami berikan kesempatan kepada para purnawirawan. Kedua, kepada Pati TNI Polri dan Kolonel ataupun Kombes. Mohon kesiapan untuk foto yang kedua, para Pati TNI Polri, Kolonel ataupun Kombes.
para pati. Kepada para pati TNI Polri dan Kolonel Kombes kami persilahkan. Mohon kesiapan para petugas liturgi, lektor pemazmur, paduan suara, pembawa persembahan, pembawa foto pahlawan, pembawa bendera, dan vandal oci untuk kesiapan setelah foto para pati. Sekali lagi mohon kesiapan untuk petugas liturgi, lektor pemazmur, paduan suara, pembawa persembahan, pembawa foto pahlawan, pembawa bendera, dan vandal oci untuk kesiapan foto berikutnya.